Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu perlu kita siapkan, perlu kita membekali diri kita dalam rangka menyambut Ramadan. Di antara yang pertama adalah bekal ilmu. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat dan berfaedah dan tidak asal-asalan. Karena itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah, mengertilah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beristighfarlah. Ilmu menjadi penting karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan perintah kami, tidak sesuai dengan apa yang kami syariatkan, maka amalan itu menjadi tertolak. Sehingga ajaran kita sangat menekankan bahwa kita harus selalu membekali diri kita dengan ilmu. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya, Allah akan gampangkan baginya jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin, Syekh Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu, termasuk dalam rangka melakukan siam Ramadan, demikian juga amalan-amalan yang lain. Tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa syarat diterimanya amalan ibadah harus disertai dengan ilmu. Ilmu menjadi syarat diterimanya amalan ibadah. Sehingga Imam Bukhari beliau mengatakan, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum orang mengucapkan dan sebelum orang itu mengamalkan. Jadi harus diawali dengan ilmu. Yang kedua, hendaklah seseorang memperbanyak bertaubat. Kenapa demikian? Karena dosa dan kemaksiatan itu menjadi penghalang seseorang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah bertaubat dan beristighfar dengan melakukan taubah nasuhah.
Allah mengatakan, mengingatkan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, jami'an secara keseluruhan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi taubat, istighfar akan mengantarkan orang itu beruntung, selamat. Kemudian diingatkan pula, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabbmu yang surganya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bekal berikutnya adalah memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam rangka melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Hendaklah kita banyak bergantung dan tawakal pada Allah dalam menjalankan ibadah itu, utamanya di bulan Ramadan. Terus memohon kepada Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendak pasti akan menjadi mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah mengingatkan agar kita selalu diberi pertolongan oleh Allah, dan kita akan menjadi orang yang akan dicintai oleh Rasulullah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inilah uhibbuka, aku itu senang padamu. Fala tada'an taqul dubura kulli shalah, maka jangan kau tinggalkan untuk berdoa, untuk mengucapkan setiap kali melakukan sholat itu. Setiap kali selesai sholat, di akhir sholat, perbanyak berdoa. Di antaranya Rasulullah mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah pertolongan kami agar selalu ingat kepada Engkau, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingat akan selalu berusaha melakukan apa yang diperintahkan dan akan meninggalkan apa yang telah dilarang itu. Ala dzikrika wa syukrika, dan berilah pertolongan kami untuk selalu bisa mensyukuri kenikmatan dan anugerah Engkau, wahai Allah. Dan kita tahu bahwa kenikmatan amat banyak, termasuk kenikmatan kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Sehingga Allah mengingatkan, Qul bifadlillahi wa rahmatihi, katakan hai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan kerahmatannya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka berbahagia, senang dengan datangnya Ramadan itu. Huwa khairu mimma yajma'un, kenikmatan yang demikian itu, ketika kalian mensyukurinya, sesungguhnya itu jauh lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kumpulkan, baik harta atau kedudukan. Rasulullah mengingatkan kepada Mu'ad, ucapkan, berdoa setiap kali di akhir sholat atau selesai sholat, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami agar aku selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan selalu mensyukuri kenikmatan Engkau, wa husni ibadatika, ya Allah bagusi kami dalam beribadah kepada Engkau, perbaiki ibadah kami itu, termasuk
dalam rangka melakukan amalan-amalan ibadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.